Kita lanjutkan lagi. Masih bab 3, plesir keliling dunia. Kerak bumi, lempeng dan benua. Bumi kita tampak kuat dan tenang, tetapi sebenarnya tidak demikian. Suhu di bawah permukaan bumi amat panas sehingga dapat membuat bebatuan meleleh. Di dalam bumi kita itu masih dalam bentuk cair, batuan yang masih cair, sangat panas. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak bumi mungkin tampaknya hanya terdiri atas satu keping batuan saja. Nah, padahal kerak ini menutupi bagian luar bumi seperti kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Hanya bagian tipis saja kerak bumi ya, yang padat, yang tempat kita berpijak itu. Selebihnya masih cair ini ya. Kerak bumi terdiri atas sejumlah keping lebar yang terpisah-pisah dan disebut lempeng ya. Lempeng ini dapat dipasangkan satu sama lain seperti saat kita menyusun teka-teki pada gambar ya. Jadi ada lempeng Eurasia ya, ada lempeng Afrika, ada lempeng Amerika, seperti itu ya. Oke. Semua lempeng bumi ini bergerak dengan sangat lambat, tapi bergerak ya ke semua arah. Sejauh ini para ilmuwan belum tahu secara pasti mengapa lempeng batuan yang besar dan melengkung itu bergerak. Jadi ini bergerak ya. Jadi ini ada lempeng yang ada di bawahnya laut, ada lempeng yang menjadi benua. Nah, ini bergerak. Nah, kadang-kadang dalam gerakan itu timbul gempa ya, gempa tektonik ya. Dugaan mereka lempeng itu meluncur di atas bebatuan panas dan lunak yang ada di bawahnya. Lempeng ini hanya bergerak dengan kecepatan sekitar 2,5 cm tiap tahun. Satu tahun cuma 2,5 cm. Tapi kalau sudah 100 tahun bisa kita rasakan, kan gitu ya. Oke. Ada lempeng yang membentuk bagian dasar samudra yang disebut lempeng samudra. Dari sini lempeng samudra karena membentuk bagian dasar samudra. Oke. Ada pula lempeng yang menjadi dasar bongkahan batu nan besar dan tinggi ya di atas laut dan membentuk benua yang disebut lempeng benua, continent crust ya, dalam bahasa Inggris. Ini lempeng benua. Kalau oceanic crust ini lempeng samudra, gitu ya. Kita lanjutkan. Benua bisa diartikan sebagai daratan yang sangat luas di permukaan bumi. Apa bedanya dengan pulau? Daratan disebut pulau jika luas wilayahnya relatif sempit dan dikelilingi oleh laut. Ya, ini pulau. Kalau dalam jumlah yang luas seperti ini, ini kita menyebutnya benua. Ya, ini mirip-mirip saja. Menurut para ilmuwan, lebih dari 200 miliar tahun yang lalu, semua daratan kering bergabung dan membentuk sebuah benua luas, namanya Pangaea ya. Lambat laun, lempeng-lempeng bergerak dan benua yang sangat besar itu terpecah menjadi dua. Dulunya seperti itu. Ini kita lihat Eurasia masih menyatu dengan North America, masih menyatu dengan Afrika ya. Dulunya awalnya gitu. Sementara lempeng-lempeng terus bergerak, kedua benua tadi telah terpecah lagi menjadi 6 benua yang kita kenal. Nah, ini terlihat sudah mulai retak-retak ini ya, sudah mulai dipisahkan oleh laut dan begitu seterusnya nanti. Nah, oke, kita lanjutkan. Selama lempeng terus bergerak, bentuk benua dan laut akan selalu berubah. Jadi mungkin 1 juta tahun dari sekarang bentuk pulau-pulau itu sudah beda lagi ya. Para ilmuwan diperkirakan dalam waktu 50 juta tahun Amerika Selatan dan Afrika akan terpisah lebih jauh daripada sekarang. Jadi lempeng yang sini ini lebih ke kiri dan ini akan lebih ke kanan seperti itu. Tapi ya 50 juta tahun lagi kita sudah jadi tulang belulang. Oke. 5, 6 atau 7 benua. Nah, ini tergantung kepentingan, tergantung bagaimana pijakan berpikir kita. Kita bahas.
Sebenarnya ada beberapa pendapat soal pengelompokan jumlah benua. Ada yang mengatakan 5 benua, 6 benua, 7 benua. Ya, semua ilmuwan punya pendapat dengan argumennya masing-masing, dengan dasarnya masing-masing. Pembagian 5 benua biasanya didasarkan pada pengelompokan benua yang berpenghuni. Seperti Antartika yang tidak berpenghuni, ya dihuni hanya para ilmuwan yang sedang bertugas di sana. Dan tidak memasukkan Antartika ya. Ini adalah Antartika, lihat tertutup es semua, orang yang nggak bisa secara normal hidup di sini. Pendapat ini dipakai misalnya dalam piagam Olimpiade. Jadi tidak mungkin ada wakil cabang olahraga dari benua ini. Karena memang hanya terdiri dari para ilmuwan, olahraga catur mungkin ya. Tapi itu pun tidak mewakili negara tertentu atau benua tertentu. Mereka hanya bertugas sementara di benua Antartika ini. Mereka yang berpendapat bahwa bumi memiliki 6 benua juga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menyatakan Eropa dan Asia merupakan benua besar bernama Eurasia. Pada kenyataannya menyatu, ya hanya dipisahkan oleh gunung aja, dan itu bukan alasan untuk membagi benua menjadi 2 kan gitu ya. Secara lempengnya sama. Dan kelompok yang menyatakan Amerika sebagai 2 benua. Ada juga yang menyatakan Amerika itu 2 benua, benua yang bagian utara dan benua bagian selatan. Nah, itu pendapat dan disertai dengan argumennya masing-masing tentu saja. Sementara kelompok yang berpendapat bumi memiliki 7 benua biasanya memisahkan benua Eropa dan Asia serta benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ya, gitu ya. Eropa dengan Asia kita pisah, Amerika Utara dan Selatan kita pisah. Jadi benuanya jadi lebih banyak, pemisahannya kan lebih banyak juga. Nah, itu adalah pendapat ahli. Nah, kita mengikuti pendapat yang paling umum yaitu 6 benua. Tapi mungkin saat Olimpiade tidak 6 benua, Antartikanya nggak dihitung, ya wajar saja. Jadi banyak faktor yang harus kita sadari bahwa ada pada satu saat dianggap 6 benua lebih efektif, lebih bagus. Pada saat yang lain dianggap 5 benua lebih efektif, misalnya pada waktu Olimpiade seperti itu ya. Jadi ada pembagian itu juga harus menyertakan konteksnya. Nah, oke, gitu aja untuk video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah pastikan nyala loncengnya ya. Pak Ali akan usahakan sampai akhir buku ini akan dibahas. Thank you.